dipersembahkan oleh masih di Q&A bersama saya Yohana Margareta, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban bersama Bang Zul. Nah Bang Zul, sebelum kita mulai lagi diskusi kita dan perbincangan menariknya, ada beberapa foto yang akan saya tampilkan di sini. Silahkan untuk diukur rasa cintanya Bang Zul. Ini love meter, 1 sampai 10, angkanya berapa? Kita tampilkan dulu ya foto-fotonya. Foto yang pertama, nah 1 sampai 10, berapa? 9. Next. 9,7. 9,7 lebih tinggi. Oke, next. 8. 8, kenapa 8? Saya kan dekat sama Mega. Mega itu kan presiden wanita pertama Amerika aja belum ada loh. Ya. Dan Bu Zul sangat kagum sama Bu Mega itu. Asal cerita itu hebat Mbak Mega. Selanjutnya, Anies Baswedan. Ini sebenarnya teman baik saya. Berapa 8. dia? 8 juga. Next, ada lagi? Soraya Zulkifli Hasan. Nah ini 9,99. tepuk tangan. Wajib dong. Bang Zul, dari perjalanan hidup dari awal, akhir, sampai kemudian menjadi tokoh yang seperti ini, siapa yang paling banyak berperan dalam hidup seorang Zulkifli Hasan? Ya keluarga. Keluarga? Iya, istri saya. Orang tua, ayah, ibu dulu seperti Oh apa? ya tentu kalau yang membangun karakter ya tentu orang tua kita. Lebih banyak ayah atau ibu biasanya? Saya bersama ibu tidak sampai menikah. Ibu saya wafat, saya baru 6 bulan merantau ke Jakarta. Tapi kenangan sama dalam karena ibu saya selalu mendidik dengan keras. Kamu anak laki-laki tertua, itu. Kamu harus bertanggung jawab dengan keluarga. Kamu merantau Jakarta dan kamu harus sukses. Jangan pulang kalau nggak sukses. Berapa bersaudara Bang Zul? Dan ibu saya waktu itu, kasih saya bekal, kalungnya, gelangnya, cincin, semua dikasih saya. Ini modal kamu berangkat. Bapak saya nggak setuju. Bapak saya nggak setuju karena saya sekolah di Lampung kan PGA kan. Bapak saya kan maunya saya jadi kiai gitu, jadi ustadz gitu. Sementara saya belajar bahasa Arab bolos terus, nggak sanggup, nggak mampu lah. Sehingga saya diam-diam nggak sanggup kalau sekolah agama gitu. Maka saya lari ke sini, dibantu, dimodali oleh emak saya, dikasih bekal. Jadi dengan semangat ibu saya itu. Ya. Bekalnya itu bekal apa Bang Zul? Bekal itu ya bekal itu doa, nasihat sama gelangnya, kalungnya, cincin kasih saya. Ini untuk biaya saya di Jakarta. Jadi memang itu modal saya. Terus Bapak gimana? Setahun kemudian baru. Menerima keputusan hidup. Setahun kemudian baru. Tapi cita-cita asli seorang Zulkifli Hasan apa sih? Saya Dari mau jadi kecil? dokter. Dokter apa? Karena saya lagi SMA itu ibu saya wafat karena melahirkan kembar. Nggak ada dokter di kampung saya. Jadi pendarahan, nggak ada dokter, nggak ada Saya bertekad saya mau jadi dokter. Oleh karena itu saya belajar habis-habisan, bukan juara kelas, tapi saya jadi juara sekolah, satu sekolah juaranya. Tapi waktu saya daftar di UI, Fakultas Kedokteran, saya nggak lulus. Nah bicara soal karya, bagaimana kemudian nanti Bapak berkarya berhasil untuk menyejahterakan petani dengan tidak impor beras lagi, agar petani kita sejahtera Pak? Ya, Yohana, jadi memang Menteri Teknis itu tugasnya itu melaksanakan biasanya. Putusan itu kalau tidak di Menko, ya diratas di Pemimpin Presiden. Gitu. Nah sekarang saya Menko-nya. Kami sudah putuskan melalui rapat, ya, tidak impor beras lagi tahun ini. 0, nggak boleh lagi impor. 2, kita tidak impor lagi jagung tahun ini. 3, kita tidak impor lagi garam untuk konsumsi. 4, kita tidak impor lagi gula untuk konsumsi. Jadi udah 4. 4 ini menyangkut petani yang begitu besar, yang begitu luas. Mereka senang, harga-harga mulai bagus sekarang. 1. Kedua, banyak yang nggak percaya kan. Apa itu nanti kita gimana, begini, begitu, kira-kira begitu ya. Ya tentu kita dengarkan. Ya, tapi pesan Pak Prabowo, kita harus bekerja keras dulu. Kita harus percaya diri, bekerja keras dulu, usaha dulu, baru nanti kita evaluasi. Nah, apa yang kami lakukan agar ini bisa tidak impor lagi? 1, ya, harga gabah kita naikkan. Sudah dari 6.000 jadi 6.500. Dan ini yang harus diterima petani, tidak melintang kulak lagi.
Bagaimana caranya? Bulog nanti akan membeli beras dari penggiling di daerah 12.000, tapi penggilingan padi harus membeli dengan 6.500. Jagung harus dibeli Bulog sekurang-kurangnya harganya ya dari 5.000 sekarang 5.500. Presiden perintahkan berapapun produksi padi, berapapun produksi jagung, kalau tidak diserap oleh pasar harus dibeli oleh pemerintah. Ya. Dengan begitu tentu para petani kita akan lebih bersemangat, ya harga bagus, tidak ada impor lagi, ya. Irigasi, yang ketiga irigasi, kita akan bangun mungkin 2 juta sawah kalau tidak irigasi pompa inundasi. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan ini, ya kita tidak impor lagi tahun ini, tahun 2025 ini. Dan Pak Prabowo mengatakan 2027 akan swasembada, mudah-mudahan lebih cepat. Mudah-mudahan lebih cepat, amin. Pak, tapi boleh nggak sih, misalnya pun harus berandai-andai untuk kita juga mengimplementasikan kesejahteraan petani, kan kalau sekarang kan pendapatan petani per hari itu bahkan kurang dari 15.000 ya Pak ya, kurang lebih $1 bahkan. Nah, ada nggak sih Pak angka konkret target untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan tertentu per hari yang mungkin dibayangkan oleh Bapak dan Pak Prabowo? Nilai tukar petani sekarang 108 sudah lumayan sih. Dibanding sebelum-sebelumnya 102 ya. Pertanian padi itu 102. Tapi yang paling menguntungkan sekarang itu pertanian perkebunan rakyat. Itu sangat menguntungkan, nilai tukar petaninya 160 lebih. Jadi kalau tanam kelapa, waduh sangat menguntungkan. Ini yang perlu, kami akan menjadi concern kita juga. Nanti kita kembangkan bibit kelapa yang 3-4 tahun bisa panen ya. 2 kopi, 3 lada, 4 coklat ya. Ini luar biasa sekarang nilai tukarnya ya, jauh melampaui yang lain. Dan yang paling nilai tukar paling rendah itu memang ini akan menjadi fokus pemerintah juga, yaitu nelayan dan peternakan. Ya. Kalau pertanian insya Allah secara bertahap akan meningkat. Hanya memang problemnya dia penguasaan lahannya kecil gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Zul. Tapi sebelum kita selesaikan perbincangan kita, mungkin ada pesan untuk anak-anak muda di luar sana, kisah sukses atau mungkin kiat sukses biar bisa seperti seorang Zulkifli Hasan seperti apa? Untuk para Gen Z di luar sana. Iya, jadi saya kira semua manusia dilahirkan itu dia sudah jadi juara kan. Kita lahir ini karena kita ini pemenang. Saingan kita banyak, kita yang lahir. Berarti kita sudah genetiknya kita ini pemenang, the winner, juara gitu ya. Oleh karena itu tidak ada tempat sebetulnya untuk merasa tidak bisa, merasa tidak mampu ya. Oleh karena itu yang paling penting daya juang. Daya juang itu semangat ya. Tidak menyerah. Tidak merasa tidak bisa ya. Semua asal ada kita sungguh-sungguh bekerja keras, insya Allah ada jalan. Oleh karena itu gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya. Baik, tepuk tangan. Terima kasih Bang Zul untuk waktunya. Semoga sukses selalu. Kita tunggu nanti ya cita-cita, impian untuk menyejahterakan petani dan juga mengembangkan pangan kita dan juga membuat swasembada pangan Indonesia lebih kuat lagi. Kita tunggu nanti seperti ya, apa saya kalau implementasi dan gebrakannya. Angin dikenang sebagai apa? Ya kalau bisa, ya Allah mudah-mudahan Allah tolong ya, bisa dikenang sebagai mengembalikan kejayaan para petani. Bapak Pangan Indonesia, enggak ya? Bapak Pangan itu presiden. Presiden ya. Baik, terima kasih Bang Zul untuk waktunya dan semoga menginspirasi Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaannya dan tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang sudah menyiapkan busana saya pada malam hari ini. Dan Q&A masih akan hadir dengan episode menarik lainnya hanya untuk Anda karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.